Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur Tuhan menghantar kita memasuki hari yang baru, Senin 20 Mei 2024. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga hari ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat renungan harian kita pada hari ini, Senin 20 Mei 2024, diambil dari Bilangan 27 ayat yang ke-18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul renungan ini, Setia Menaati Perintah Tuhan. Kita mengetahui bahwa Musa tidak diizinkan Tuhan membawa umat Tuhan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Namun Tuhan mengizinkan dia untuk melihat atau memandang tanah Kanaan atau tanah perjanjian itu. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk memilih ataupun menetapkan yang menjadi penggantinya, yaitu yang selama ini telah dia kenal dan sangat dekat dengan dia dan sudah teruji kesetiaannya, yaitu Yosua. Sebenarnya Tuhanlah yang menghunjuk atau menetapkan Yosua menjadi pengganti Musa. Tetapi di kalangan bangsa Israel perlu dinyatakan tentang pengganti Musa oleh Musa sendiri di hadapan umatnya. Dan itulah yang kita temukan atau baca dalam ayat renungan pada hari ini. Dikatakan, lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa artinya ini dalam kehidupan kita pada masa kini? Pertama, kalau Musa harus mengikuti perintah Tuhan untuk meletakkan tangannya atas Yosua, bagi kita orang percaya, ini berarti untuk tetap menaati suruhan Tuhan dalam hidup kita, terutama dalam hal untuk menetapkan seseorang yang telah dihunjuk Tuhan untuk melanjutkan pekerjaan atau tugas pelayanan kita. Dihunjuknya Yosua oleh Tuhan dan itu dinyatakan kepada Musa, itu berarti agar umat Israel memahami bahwa Yosua lah yang akan menggantikan Musa.
Jadi tugas kepemimpinan itu harus dilakukan secara baik dengan penuh tanggung jawab, dan di dalam semuanya itu mendengarkan perintah atau suruhan Tuhan. Jadi agar kita pun menyadari hal ini, bahwa menaati pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama dalam kehidupan keluarga kita. Yang kedua, kalau kita telah dipilih atau ditetapkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas dalam kehidupan ini, misalnya kehidupan keluarga, kehidupan di tempat kita bekerja, ataupun kehidupan di gereja Tuhan, atau organisasi lainnya, di mana kita menjadi pemimpin, agar kita menaati itu dengan baik. Sebab itu adalah perintah Tuhan bagi kita. Dan kita akan disertai Tuhan saat kita taat dan setia melakukan tugas kepemimpinan itu. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau Tuhan sudah memilih dan mengutus kita, maka kita pun hendaknya yakin dan percaya akan kehadiran Tuhan untuk menolong kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Walaupun ada bahkan banyak tantangan yang akan kita hadapi, tetapi keyakinan kita akan penyertaan Tuhan menjadikan kita tetap kuat dan teguh di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu. Tuhan pasti menolong kita. Yang ketiga, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia di dalam kasih-Nya masih berkenan untuk memilih dan menetapkan kita masing-masing, bahkan mengutus kita untuk menjadi alat-Nya di tengah-tengah dunia ini. Di tengah keluarga, di tengah di mana kita bekerja, di sanalah kita menaati Tuhan. Tetapi juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, agar kita selalu berserah diri kepadanya dan mempercayai kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong dan membimbing kita, sehingga kita dimampukan untuk menerjemahkan kehendak Tuhan untuk kita lakukan dengan taat dan setia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita tetap taat dan setia menjalankan rencana dan kehendak Tuhan yang telah dinyatakannya dalam hidup kita masing-masing. Tetap taat dan setia menjalankan perintah Tuhan di sepanjang hidup kita. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman percaya kami masing-masing, dan kami dikuatkan untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan kami seperti Tuhan suruhkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka, kiranya mereka memperoleh penguatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang dalam keadaan sakit, kiranya juga mereka pengharapan untuk kesembuhan dan pemulihan. Tuhan, jika pada hari ini di antara mereka ada yang menjalani tindakan dari dokter, biarlah itu membawa kesembuhan, kebaikan, dan pemulihan bagi mereka. Kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga yang mendampingi orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tuhan, berkatilah mereka semua. Tuhan, jika ada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan berat, biarlah mereka memperoleh tuntunan dan bimbingan dari Tuhan. Kiranya mereka tidak putus asa, tetapi tetap memiliki pengharapan. Dan biarlah Tuhan mengutus kami untuk menyampaikan pengharapan dan peneguhan bagi mereka melalui firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami dan seluruh aktivitas kami pada hari ini, agar Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan
dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.